Informasi selanjutnya, Saudara. Insiden terjadi saat unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di depan Mapolda Metro Jaya. Seorang pedagang yang berjualan air mineral di antara kerumunan massa tertabrak bus Transjakarta. Dalam video amatir ini tampak pedagang asongan bernama Gugun terluka cukup parah akibat tertabrak bus Transjakarta jurusan Blok M Kota di Koridor 1. Korban tidak sadar masuk ke jalur bus Transjakarta saat berjualan di antara kerumunan massa. Sopir dan juga bus Transjakarta nyaris menjadi amukan massa yang melihat kejadian ini. Beruntung polisi dan koordinator pengunjuk rasa berhasil meredam amarah massa. Guna mendapatkan perawatan, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Saudara, kericuhan terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab tiba di Mapolda Metro Jaya. Dua wartawan yang sedang meliput kedatangan Rizik diduga dipukul polisi yang sedang mengamankan kedatangan Rizik Syihab. Keributan terjadi saat Rizik Syihab tiba di Mapolda Metro Jaya siang tadi. Seperti Anda lihat, Saudara, polisi yang membuat barikade terlibat keributan dengan wartawan yang sedang meliput. Akibat kejadian ini, 2 orang jurnalis dilaporkan terluka. Pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus Palu Arit. Usai diperiksa oleh penyidik, sebagai saksi Rizik mengaku ditanyai 23 pertanyaan. Rizik juga memberi tanggapan soal bentuk hologram yang ada pada uang yang diterbitkan Bank Indonesia yang dinamakan sebagai recto verso. Usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Rizik sempat menemui massa FPI. Nah, ini yang kita protes. Jadi di sana ada ribuan, ada jutaan alternatif untuk recto verso. Kenapa yang dipilih oleh BI kok yang mirip daripada Palu Arit? Nah, karena itu saya diperiksa dalam rangka untuk memberi keterangan. Saya sampaikan saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saya berikan tadi semua uang kertas cetakannya dan kita buktikan ini. Rizik Syihab menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani pemeriksaan, Rizik Syihab menanyakan alasan pemanggilan dirinya oleh polisi. Rizik diperiksa sebagai saksi atas pernyataannya menyebut terdapat tulisan mirip Palu Arit pada uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia baru-baru ini. Bersamaan dengan pemeriksaan Rizik Syihab, massa Front Pembela Islam FPI melakukan unjuk rasa di markas Polda Metro Jaya. Selain menyiagakan personel pengamanan, Polda Metro Jaya juga telah menyiagakan kendaraan taktis. Informasi paling akhir dari pemeriksaan Rizik Syihab akan disampaikan Anastasia Pradita dari Mapolda Metro Jaya. Sudah selesai pemeriksaan Rizik Syihab, bagaimana situasi terakhir di sana, Dita? Ya, baik Aiman dan juga saudara, saat ini memang situasi sudah kondusif bahwa sudah dibubarkan juga dengan jumlah massa FPI yang sudah membubarkan diri beberapa saat yang lalu. Hanya dalam waktu singkat akhirnya jalanan di Sudirman juga sudah mulai kosong dengan adanya para massa FPI yang tadi memang nampaknya sudah dari pagi hari hingga selesai pemeriksaan terus memantau adanya pemeriksaan dari Rizik Syihab. Dan tadi memang kami sudah tanyakan terkait dengan
pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap Rizik Syihab, ada paling tidak 4 substansi yang ditanyakan dalam pemeriksaan kali ini. Di antaranya terkait dengan identitas Rizik Syihab, kemudian juga pernyataan yang ia sampaikan di dalam ceramah dan kesediaannya untuk memberikan pernyataan terkait dengan palu arit yang ia sampaikan bahwa itu terdapat di dalam uang atau mata uang pecahan rupiah yang baru. Dan ini juga ada pemeriksaan terkait dengan FPI TV dan apakah betul FPI TV itu mengunggah sebuah video yang berisikan ceramah Rizik Syihab di kawasan Bogor, Jawa Barat, di mana ceramah tersebut berisikan adanya pernyataan yang mengatakan mata uang rupiah yang baru ini berisikan logo bergambarkan palu arit. Kemudian pemeriksaan pun dilanjutkan kurang lebih selama 4 jam dari pukul 11 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi Rizik Syihab keluar dan menyampaikan bagaimana kesannya dan selama berjalannya pemeriksaan di Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa pertanyaan yang diberikan oleh penyidik memang begitu fokus terkait dengan hal tersebut, dan ia pun menyampaikan bahwa dalam kasus ini ia tetap menginginkan pemerintah dan juga Polri mengusut kasus ini karena dikatakan bahwa recto verso atau hologram yang digunakan untuk mengamankan uang atau mata uang baru ini dari adanya penggandaan uang, pemalsuan semacam itu seharusnya bisa diteliti lagi. Ada banyak sekali logo-logo recto verso atau hologram yang berbentuk tidak berurutan seperti ini. Ada jutaan atau bahkan ratusan yang dikatakan oleh Rizik Syihab. Mengapa yang dipilih adalah palu arit, dan ia ingin agar Bank Indonesia menarik peredaran uang ini di masyarakat. Dan ia juga mempersoalkan mengenai kriminalisasi yang ia rasakan selama kasus apapun yang menyangkut FPI dan juga mengangkut dirinya, kenapa terus-menerus dipermasalahkan di pihak kepolisian. Ia berharap sekali polisi dapat bertindak tegas dan juga saat ini tidak terintervensi dengan adanya kepentingan lain. Dan sementara itu dari pihak kepolisian, dari Kombes Pol Argo Yuwono yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam kasus ini Rizik Syihab belum dinyatakan statusnya menjadi tersangka, masih sebagai saksi terlapor. Dan walaupun belum dijadikan tersangka, namun kasus ini sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan ia juga nantinya akan memeriksa orang-orang lain termasuk yang mengunggah video tersebut di FPI TV. Dan terkait dengan kasus ini memang disangkakan adalah Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, dan terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Rizik Syihab dan juga terkait apakah adanya gelar perkara atau tidak, berikut ini adalah pernyataan dari Argo Yuwono. Ya tentunya nanti penyidik akan mengembangkan berkaitan dengan undang-undang ITE yang dipersangkakan kepada, artinya yang ditanyakan tentang undang-undang ITE pasal 28 itu. Hanya pemeriksaan atau nanti rencananya akan gelar perkara langsung pada hari ini? Ya nanti kita tunggu saja. Yang terpenting bahwa hari ini adalah pemeriksaan saksi terhadap Pak Rizik, dan nanti akan kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya. Ya saudara, lalu lintas saat ini memang terpantau sudah clear dari adanya masa FPI, dan saat ini di belakang saya juga bisa dilihat bahwa apel pembubaran juga sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana penjagaan hari ini memang hasil gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga TNI, dan ini sudah dilakukan pembubaran. Ini artinya memang dari tugas mereka pada hari ini untuk mengamankan kawasan Polda Metro Jaya juga sudah selesai, dan saat ini juga memang bisa dikatakan semuanya berlangsung dengan damai dan juga tertib. Kembali ke studio Aiman. Dita, ini adalah proses pemeriksaan pertama kali untuk kasus ini, palu arit. Yang ingin saya tanyakan, adakah polisi mengumumkan kapan akan memanggil kembali Rizik Syihab terkait kasus ini, dan apa proses selanjutnya? Ya baik Aiman, hingga saat ini dari pihak kepolisian masih belum memberikan pernyataan lebih lanjut apakah akan memanggil kembali Rizik Syihab di dalam kapasitasnya saat ini sebagai saksi terlapor. Namun ada agenda akan memeriksa orang-orang lain, saksi-saksi lain, baru nantinya akan menyatakan apakah orang-orang yang diperiksa ini nantinya akan dijadikan tersangka. Termasuk nantinya akan memanggil orang yang mengupload atau mengunggah video ceramah Rizik Syihab di dalam FPI TV. Seperti itu Aiman. Terima kasih Anastasia Pradita langsung laporkan dari Mapolda.